Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat dalam 24 jam terakhir, Bitcoin sentimennya cenderung sedikit mengarah ke bearish. Kita melihat terjadi koreksi dari yang awalnya Bitcoin sempat menyentuh kurang lebih area 109.000, pada akhirnya harus kembali sell off dan sekarang berada di kurang lebih range 107.000. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana update-nya, apa juga alasan kenapa kita melihat Bitcoin sepertinya sedikit shifting in the short term ke arah bearish, dan juga tentunya kita bakalan bahas beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,32 triliun dolar atau turun sekitar 1,55%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah alasan utama kenapa kita melihat market secara overall itu sedikit shifting ke arah bearish in the short term. Tidak hanya di Bitcoin, tapi kita juga melihat pasar saham Amerika Serikat kemarin cenderung terkoreksi, meskipun ya persentasenya nggak terlalu signifikan ya, tapi closing dalam keadaan merah. Nah, disampaikan di sini S&P 500 Futures itu juga slip gitu ya, karena Donald Trump itu kembali mengumumkan kebijakan tarif yang cukup tinggi ke beberapa negara. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, ini kembali digoreng gitu ya. Setelah 1-2 bulan terakhir kita juga tahu bahwa salah satu fact atau salah satu hal yang membuat market berada dalam keadaan yang uncertain itu adalah kebijakan tarif dari Donald Trump. Ya, sebenarnya sudah sempat dilupakan oleh market karena digantikan oleh isu geopolitik perang Iran dan juga Israel. Tapi karena hal tersebut juga sudah lewat, kali ini fokusnya kembali shifting. Kemarin menjadi apa yang bakalan dilakukan oleh The Fed, sekarang kembali ke tarif. Dan tentunya, ketika ada pengumuman seperti ini lagi, ya market cenderung berada dalam keadaan yang bearish, atau mereka memberikan reaksi yang negatif. Kenapa? Karena hasil akhir, sekali lagi, dari yang namanya kebijakan tarif itu adalah kenaikan dari tingkat inflasi, yang kemudian akan membuat tentunya beberapa dampak lainnya ke perekonomian dunia, yang tentunya tidak akan berdampak baik ke risk on asset. Nah, ini adalah detailnya teman-teman. Beberapa negara yang diumumkan akan diberikan tarif, dan angkanya nggak kecil teman-teman. Ada yang sampai 40%, ada yang 36%, 35%. Indonesia termasuk salah satu yang bakalan diberikan juga, dan tarifnya sebesar 32%. Tetapi disampaikan di sini, ini baru akan diaktifkan nanti di tanggal 1 Agustus, teman-teman. Jadi, masih ada waktu sebenarnya bagi negara-negara yang diumumkan bakalan diterapkan tarif untuk melakukan negosiasi. Jadi, itu adalah salah satu hal utama yang menyebabkan kita melihat market hari ini cenderung berada dalam keadaan yang negatif. Ya, meskipun secara overall kita bisa melihat Bitcoin bertahan dengan cukup baik, bisa kita katakan, karena ya meskipun kita drop kurang lebih ke area 107.000, tapi itu hanya pergerakan 0, sekian persen, teman-teman. Jadi tidak terlalu masif sebenarnya penurunannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi inflow sendiri, BlackRock dan kawan-kawan melalui spot Bitcoin ETF kembali mendapatkan inflow yang angkanya lumayan signifikan. BlackRock melakukan pembelian sebesar 1.388 Bitcoin dan sekarang sudah hold kurang lebih 700.000 Bitcoin. Sedangkan Fidelity sendiri itu juga sudah melakukan pembelian sebesar 610 Bitcoin. Jadi selama kita bisa melihat ada inflow datang dari berbagai sumber, selain dari spot Bitcoin ETF, kemudian perusahaan-perusahaan di dunia yang mulai start untuk melakukan akumulasi Bitcoin, belum lagi kita berbicara soal whales di luar sana dan juga retail-retail seperti kita, yang mungkin sudah mulai banyak yang tersadarkan bahwa menabung dalam bentuk Bitcoin mungkin bukan sebuah ide yang terlalu buruk gitu. Sehingga kalau misalnya mindsetnya sudah shifting menjadi spekulasi ke tabungan, ya berarti jangka waktu hold-nya juga bakalan lebih lama. Namanya juga tabungan gitu kan, tidak mungkin
saya tabung sebulan lalu saya convert lagi ke dalam bentuk USD. Kalau misalnya cycle-cycle sebelumnya, mungkin kita bisa kategorikan sebagian besar orang-orang itu masuk ke Bitcoin ya atas dasar spekulasi bahwa harganya akan terus mengalami kenaikan. Ya wajar aja kalau misalnya ketika harganya naik, orang-orang berbondong-bondong untuk jualan gitu kan. Tapi berbeda cerita dengan di cycle kali ini. Meskipun Bitcoin sudah di angka kurang lebih seratusan ribu dolar, tetapi di belakang layar kita terus melihat jumlah Bitcoin yang berada di dalam exchange terus mengalami penurunan, kemudian demand dari berbagai sumber itu terus berdatangan. Sehingga kita melihat sulit bagi Bitcoin untuk bisa mendapatkan pullback yang terlalu dalam. Terkecuali ada sesuatu yang sangat besar yang akan mempengaruhi secara sistematis Bitcoin, itu mungkin akan bisa membuat pergerakan harga yang signifikan. Atau misalnya secara tiba-tiba Satoshi Nakamoto memunculkan diri dan mengatakan saya akan jual semua Bitcoin yang saya punya. Nah, itu mungkin akan menjadi salah satu Black Swan event gitu ya. Tapi saya tidak melihat hal tersebut terjadi sampai dengan saat ini. So, kita juga harus melihat bagaimana update liquidation area melalui liquidation heatmap di sini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, data 1 minggu terakhir menunjukkan bahwa sudah terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar berada sedikit di bawah harga Bitcoin sekarang. Itu ada di kurang lebih 107.100 sampai kurang lebih 106.500. Jadi sebenarnya ini kita bisa jadikan sebagai salah satu area yang kita pantau, teman-teman. Dan saya melihat ada potensi area 106.000 itu kemungkinan bakalan kita revisit. Apa alasannya? Selain daripada liquidation heatmap yang menunjukkan terdapat titik likuidasi yang cukup besar di sekitaran area tersebut, dari segi price action pun mendukung untuk kita melihat satu lagi drop ke kurang lebih area 106.000. Apa alasannya? Yang pertama, teman-teman, setelah kemarin kita 2 kali mencoba gitu ya untuk bisa clear di atas area upper trend line di sini, keduanya mengalami kegagalan, which is not a good sign gitu kan. Kemudian yang kedua, kita tahu juga bahwa area 108.000 itu sekarang menjadi area yang cukup signifikan di 4-hour chart. Setiap kali kita menyentuh ke area ini selalu ada rebound atau rejection yang signifikan. Menunjukkan bahwa area ini jika kita jebol akan menjadi resistance, kalau kita breakout kita akan jadikan sebagai support. Nah, kita juga telah berhasil untuk jebol di bawah area 108.000 dan closing beberapa 4-hour candle di bawah area 108.000. Which is another bearish sign. Sehingga menurut saya secara pribadi, teman-teman, dua alasan tersebut ditambah juga kita telah berhasil breakdown di bawah area trendline yang terbentuk di sini, yang saya sampaikan di video kemarin akan menjadi invalidasi dari senario bullish kita. Itu juga telah terjadi, teman-teman. Jadi berdasarkan beberapa clue yang diberikan oleh Bitcoin sekarang, maka probabilitasnya menurut saya akan lebih besar. Untuk short term, kita bakalan melihat Bitcoin start untuk mendapatkan pullback lebih dalam terlebih dahulu. Terlebih lagi karena di sisi yang lain, kita juga mengetahui sentimen market secara overall sedikit mengarah ke bearish dikarenakan kebijakan tarif yang baru saja kembali diumumkan oleh Donald Trump. Sehingga ada semacam pullback selama beberapa hari ke depan, itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat wajar untuk terjadi. Area mana yang akan dituju oleh market maker, maka itu bisa kita bantu dari data yang tadi kita lihat, yaitu adalah liquidation heatmap. Sekitaran area 106.500 sampai 107.000 itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Tetapi saya rasa kita tidak akan persis berhenti di sana, teman-teman. Dan kita kemungkinan akan hit ke kurang lebih area 100, ya range-nya 106.500 sampai 106.000 itu cukup make sense untuk kita kembali hit gitu ya. Dan dari sana kita kemungkinan akan kembali mendapatkan some type of support. Nah, dari mana area support tersebut datang atau perkataan support itu bisa dihadirkan? Kalau kalian lihat secara historis juga, area ini sebelumnya juga provide major resistance di 4-hour chart. Dan juga pernah kita flip menjadi area support di sini dan juga di sini. Meskipun kita pernah sedikit fake out ke bawah, tapi pada akhirnya itu hanya semacam liquidity sweep dan kita start untuk kembali rebound. Nah, jadi kali ini teman-teman, kita berpotensi mendapatkan drop menurut saya ke kurang lebih area 106.000 sampai kurang lebih 106.000 dolar. Ya sebenarnya menurut saya pribadi itu bukan sesuatu yang terlalu buruk ya yang terjadi ke Bitcoin. Itu menurut saya masih akan fine-fine saja. Dan itu bisa jadi hanya penunda
dari breakout kita dari upper trend line di sini, dan ujung-ujungnya tetap aja bisa kita mengalami breakout ke atas. Nah, salah satu contoh yang mungkin paling recent gitu ya, yang paling baru yang bisa teman-teman perhatikan, mirip dengan price action kita lihat hari ini adalah modelnya di sini, teman-teman. Oke, jadi ini juga kurang lebih sama. Kita awali dengan sebuah rally yang signifikan, kemudian kita start mendapatkan ada konsolidasi, tapi konsolidasi tersebut mengarah ke atas, teman-teman. Atau kita bisa sebut sebagai ascending channel, ya kan? Ini ascending channel. Atau kalian mau sebutnya ascending broadening wedge, ya bebas lah gitu ya, sama aja menurut saya kurang lebih. Hal yang serupa juga bisa kita kembali lihat di sini, teman-teman. Kalau misalnya area 106.000 nanti mampu kita pertahankan, dan dari sana kita melihat ada indikasi bahwa terdapat demand yang cukup besar datang dari area tersebut, maka ada potensi kita akan membentuk ascending channel juga di sekitaran area ini. Yang kalau kita gambarkan, oke, kita pakai parallel channel aja ya. Yang modelnya mungkin bisa jadi kurang lebih seperti ini. Oke, bentukannya nanti akan seperti ini. Nah, tapi teman-teman, ini adalah senario paling idealnya, bentuk pattern paling ideal. Kadang-kadang pattern itu nggak bakalan serapi ini. Bisa aja bentukannya itu akan simetris, tapi kadang-kadang bisa aja tidak simetris. Mungkin bentukannya seperti ini, atau bahkan bisa seperti ini, gitu kan. Tapi in the end of the day, menurut saya secara pribadi, ini masih adalah bentuk konsolidasi dari rally kita di sini. So far, menurut saya, kita masih dalam keadaan yang fine-fine saja, gitu ya. Cuman memang dalam keadaan short term, atau in the shorter time frame, itu cenderung memang sedikit ke arah bearish. Kita bisa expect kita akan hit ke kurang lebih area 106 sampai 106.500. Itu menjadi area paling ideal menurut saya untuk kembali. Kalau teman-teman misalnya mempunyai setup di altcoin, misalnya pengen buy, ketika Bitcoin hit ke area ini, mungkin kalian bisa start untuk building position di altcoin yang kalian mau, gitu ya. Karena ketika Bitcoin mendapatkan rebound, ya otomatis kita juga akan melihat altcoin melakukan hal yang sama. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.